Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku dengan suara yang kenapa mereka membuat belum sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik, meski tak ada seorang pun yang mendengar. Menerima Islam begitu saja. Keniscayaan feminisme dalam karya transgresif perjuangan perempuan muslim untuk kesetaraan tampaknya tak terhindarkan. Feminisme dan perjuangan untuk kesetaraan jenis kelamin dalam Islam sering berbagi metode, analisis, dan bahkan strategi. Fakta bahwa perjuangan ini dan teorisasinya juga terjadi dalam konteks bahasa-bahasa Eropa dan dalam dunia akademis Barat membuat kosakata, metode, dan peralatan feminisme tampaknya sesuatu yang hampir mustahil dihindari. Hampir semua pembicaraan tentang politik gender transgresif atau ketidaksetaraan jenis kelamin tampak seperti saudara kandung ideologis dari feminisme jika bukan lawannya. Selain itu, karena feminisme adalah modus utama untuk berteori tentang subjektivitas perempuan dalam rangka modernitas politik, dan untuk saat ini setidaknya satu-satunya kosakata, metode, dan alat yang dimiliki adalah feminis. Karena metode atau alat-alat itu secara historis telah menjadi bagian dari kumpulan alat analitik yang membuat feminisme menyebar melawan patriarki. Itu mungkin berarti bahwa semua perjuangan untuk kesetaraan jenis kelamin dalam Islam pasti akan diberi nama feminis. Hal itu adalah batas keniscayaan. Tidak dapat dihindari bahwa konvergensi Islam dan feminisme harus menghasilkan sesuatu yang disebut feminisme Islami. Ini hanya satu bentuk dari konvergensi dan tidak perlu menjadi konstruksi yang tak terhindarkan yang harus disepakati. Konvergensi Islam dan feminisme sebagai artikulasi perjuangan bagi kesetaraan jenis kelamin melalui wacana yang menerima Islam begitu saja adalah salah satu alternatif dan konstruksi yang mungkin berpotensi lebih disepakati. Tampaknya hal itu telah menjadi konstruksi yang sebagian besar digunakan para ahli untuk mempertanyakan ketidaksetaraan jenis kelamin yang dihadapi dalam praktik iman mereka. Lebih khusus lagi, menerima Islam begitu saja dalam praksis feminis telah menghasilkan pendekatan-pendekatan alternatif terhadap kedua paradigma tersebut. Wadud misalnya, berbicara tentang analisisnya sebagai gender jihad, sebuah ruang yang memungkinkan secara serentak penyerahan diri kepada sang ilahi. Pengakuan bahwa patriarki bukanlah ilahi dan advokasi untuk kesetaraan bagi semua orang. Selain itu, Jasmine Zine telah mengusulkan feminisme berpusat pada keyakinan kritis yang memberi kemungkinan untuk memberikan kritik yang lebih luas daripada gender, seperti beragamnya kesenjangan, ras, lingkungan, dan ekonomi di antara mereka. Sebuah alternatif lanjutan yang istimewa, yang secara historis meletakkan perjuangan Islam melawan patriarki dan ketidaksetaraan jenis kelamin. Dalam konstruk yang terakhir ini, perjuangan untuk kesetaraan bukan hal baru yang diresmikan oleh perempuan muslim modern, tetapi perjuangan panjang tentang silsilah Al-Quran dan para nabi. Karena sejarah ini, kesetaraan karya Barlas, Ahmed, Mernisi, Wadud, dan lain-lain ditemukan dalam percakapan dengan sejarah Islam, Al-Quran, dan Nabi. Percakapan yang sungguh terjadi dalam Islam bisa jadi memiliki implikasi bagi feminisme. Percakapan itu merujuk kepada para perempuan dalam sejarah Muslim, yaitu Yang Mulia Maryam, damai atasnya, yang rahimnya diberkati untuk melahirkan Yesus di tengah cemoohan sosial. Khadijah yang dihormati, semoga Allah berkenan dengannya, yang memperlihatkan payudaranya kepada malaikat Gabriel, damai atasnya, untuk memastikan nabi inspirasinya adalah ilahi, dan Khadijah
kemudian menghabiskan hidup dan kekayaannya untuk mendukung pasangan yang dikucilkan dan difitnah oleh komunitasnya melalui perkawinan monogami yang berlangsung selama 25 tahun sampai kematiannya. Dan Yang Mulia Aisyah rahimahullah yang memimpin para prajurit muslim berperang dalam rangka persaingan politik. Percakapan ini mendapatkan kekuatan dari momen transgresif ini. Lawan bicaranya termasuk Nabi Muhammad, mereka yang mendahului dan mengikutinya, narator yang telah mencatat praktik mereka, Tuhan dalam Al-Quran, dan para penafsir yang menyuarakan maknanya. Percakapan biasanya menolak gagasan tentang ruang tunggu yang menganggap Muslim hanya sekarang muncul untuk menjadi sadar akan masalah ketidaksetaraan jenis kelamin. Sebaliknya, hal itu menegaskan bahwa kesadaran akan kesetaraan selalu hadir dalam sejarah Muslim. Hanya saja, belum disadari. Analisis Al-Hibri tentang hak perempuan dalam Islam adalah contoh yang baik dari pendekatan terhadap hukum Islam yang secara khusus didasarkan pada kesadaran historis gender Muslim yang belum diketahui. Namun, menerima Islam apa adanya sebagai bidang praksis feminis Muslim tidak selalu mengakui kesetaraan seks yang dikaitkan dengan sejarah Muslim atau sumber tekstual Islam. Bagi Mir Hosseini dan Ali, kesetaraan seks bukanlah konstruksi hukum historis. Oleh karena itu, analisis feminis perlu menjelaskan sifat androsentrik dan patriarkal dari Al-Quran, hadis, dan syariah. Demikian pula penelitian Aisyah Hidayatullah tentang Al-Quran mengakui unsur-unsur seksis dalam teks literal, tetapi tidak melepaskan kesucian dan wewenang dari firman itu. Kesadaran ini mengakui sifat wacana kontemporer tentang kesetaraan jenis kelamin, hak individu, dan persetujuan, dan membuat analisis reflektif mendalam tentang cakupan reformasi dalam menantang formulasi historis tentang perbedaan jenis kelamin dan praktik iman yang normatif. Contoh-contoh praktik feminis Muslim yang menerima Islam begitu saja dipandang sebagai pendukung kesetaraan seks melalui kacamata pemikiran Islami. Mereka mencari jalan bagi sejarah Islam dan bagi penyusunan alasan yang ditarik dari sumber-sumber Islam. Dalam kata-kata Cakrabarti, mereka membuat jalan lain menuju sejarah dialektika Islam. Tentang sejarah dialektika alternatif. Bagi Cakrabarti, ketidakmemadaian paradigma pencerah untuk mengartikulasikan cara-cara alternatif tentang sesuatu hal menjadi pengingat bahwa sejarah intelektual Barat tidak dapat menceritakan kisah atau menangkap sejarah budaya lain. Yang paling bisa mereka lakukan adalah mencoba menerjemahkan berbagai macam hal yang ada di dunia. Sementara tujuan dari terjemahan ini seharusnya menjadi ilustrasi perbedaan yang khas digunakan untuk menghasilkan kesetaraan. Dengan demikian, itulah relevansi sejarah intelektual non-Barat, entah diceritakan dari pengetahuan populer atau hasil klaim ulang dari arsip pengetahuan alternatif yang hilang. Meninjau ulang berbagai pendekatan bagi feminisme Islami, ditemukan lebih dari satu sejarah dialektik alternatif dalam konvergensi feminisme dan Islam. Dalam gerakan perempuan di Iran, seperti apa yang ditunjukkan oleh Afsaneh Najmabadi, konvergensi antara Islam dan feminisme memecah hambatan dan eksklusivitas, antitesis antara dua kerangka kerja analisis. Barlas dan Wadud menemukan analisis kesetaraan dalam teks Al-Quran dan model Nabi. Mernisi menawarkan analisis feminis tentang Islam yang menghubungkan ke sejarah pemikiran Muslim dan sejarah dialektik non-Barat ketika ia menjelaskan bahwa pencarian martabat selalu menjadi bagian dari sejarah perempuan Muslim. Demikian pula Mir Hosseini menjelaskan bahwa meskipun tidak ada istilah yang setara untuk feminisme dalam bahasa Persia, sebagai kesadaran hal itu selalu ada.
Dalam narasi feminisme Islami yang dibangun sebagai versi Islami dari feminisme liberal Barat, kesadaran gender kontemporer dari perempuan adalah tahap lain dalam perkembangan sejarah Islam sebagai agama. Selain itu, Islam progresif perlu dianggap sebagai feminisme Islam. Sebaliknya, sebanyak kritik gender yang ditawarkan oleh Barlas dan Wadud dalam mempertanyakan Islam, keduanya bekerja dengan klaim mendasar bahwa Islam memerlukan penegasan kesetaraan perempuan dengan pria, dan bahwa Al-Quran dan contoh kenabian dijadikan sarana untuk merealisasikan situasi kesetaraan ini. Bagi mereka yang menolak untuk dibatasi dalam feminisme Islami, Islam hanya dapat ditebus melalui Islam. Bahkan ketika Ali, Mir Hosseini dan para sarjana hukum muda berpendapat bahwa kesetaraan seks bukanlah paradigma hukum muslim historis. Mereka menganjurkan bahwa kesetaraan berpotensi tersedia dalam parameter spiritual agama. Komitmennya adalah untuk Islam, sebagai intelektual independen dan paradigma spiritual yang dapat dipenuhi dengan semangat kesetaraan seks. Hal tersebut adalah penyimpangan signifikan narasi feminis liberal dominan tentang agama pada umumnya, dan Islam khususnya. Karena dilakukan patriarki secara inheren dan hanya dapat ditebus melalui transformasi sekuler. Bertolak belakang dengan sejarah Eropa tentang Islam ketika feminisme Islami adalah harapan yang terekspresikan bahwa masyarakat Muslim mungkin suatu hari akan menjadi sekuler dan berfokus pada kesetaraan. Para ahli bekerja dengan gagasan non-sekuler yang tidak menunggu untuk menjadi sekuler, modern, atau demokratis. Ini adalah iman yang berorientasi, baik saat ini maupun di masa depan, sudah modern, dijumpai di zaman sekarang, dan sudah feminis. Oleh karena itu, feminisme Islam adalah konstruksi yang tidak memadai ketika dibingkai oposisi terhadap sejarah dan kelangsungan perjuangan Muslim untuk kesetaraan seks. Ini sejalan dengan kesetaraan Muslim yang bekerja dengan paradigma intelektual Barat, sejarah dialektika yang mengarah pada sejarah feminisme liberal Barat daripada sejarah pemikiran Muslim. Melawan feminisme Islam menunjukkan politik antikolonialnya dan penolakan untuk dibatasi dalam konstruk Barat yang hegemonik. Hal ini bertentangan dengan kemerdekaan dan keabsahan pemikiran non-Barat dalam mendefinisikan dirinya sendiri, dalam menciptakan persimpangan alternatif bagi ruang intelektual yang secara tradisional terpisah, dan dalam menerima kerangka agama sendiri, Islam begitu saja, dan untuk mengakui sejarah kesetaraan dan ketidaksetaraan Muslim dalam rangka menciptakan kesetaraan di masa kini. Pelembagaan feminisme Islami. Perlawanan Barlas adalah sebagai pembalasan ilusi transparansi antara Islam dan feminisme. Alih-alih suatu jalur visi yang tidak terhalang antara tradisi intelektual Barat yang hegemonik dan sejarah gender non-Barat yang masih terwakili, ia malah membedakan sejarah feminisme Barat dengan tradisi historis perbedaan jenis kelamin dalam Islam. Asosiasi teoritis dari subjek gender modern membuat artikulasi subjektivitas gender tampak serupa dengan feminisme. Namun, feminisme Islami adalah konstruk yang tidak memadai untuk mengklaim feminisme sejarah perjuangan kesetaraan bagi perempuan Muslim. Ketika tidak ada lagi kritik diri, tidak ada lagi persekutuan dengan dominasi, dan tidak ada lagi kritik tentang ketidaksetaraan dan ketidakadilan secara umum, maka ia kehilangan kekuatannya. Strategi feminis Muslim dan non-Muslim yang non-refleksif dapat dengan mudah menuliskan kembali hubungan segitiga antara karakter perempuan Muslim yang terancam, pria Muslim yang berbahaya, dan Eropa yang beradab. Narasi penyelamatan yang menyertainya bergema bersama pertemuan kolonial, demokratisasi, dan perang melawan teror dari perempuan dan laki-laki kulit putih yang bersikeras menyelamatkan perempuan berkulit coklat dari laki-lakinya.
Ketika komunitas Muslim menghadirkan suatu tantangan terhadap gagasan kontemporer tentang dominasi, penyelamatan dengan mudah dilampirkan pada gagasan dominasi itu. Lebih khusus lagi, yaitu cara perempuan Muslim yang saleh menantang cita-cita feminisme barat liberal sekuler sebagai cara pemberdayaan bagi perempuan. Yang menjadi masalah di sini adalah klaim feminisme untuk mengetahui cara tentang memadainya usulan penyelesaian masalah dari perempuan lain dengan cara yang hampir sama dengan solusi yang ditawarkan perempuan lain untuk masalah mereka sendiri. Alih-alih memperlakukan perbedaan sebagai sesuatu untuk dipertahankan dan didefinisikan, pendekatan ini memperlakukan perbedaan sebagai sesuatu yang dapat dan harus diatasi. Dalam hal ini, perbedaan diatasi melalui pemahaman terhadap yang lain atau pembentukan rasa kesamaan dengan yang lain. Ketika perbedaan diatasi, hal ini menyisakan sedikit ruang bagi orang lain untuk terus menjadi berbeda atau untuk mendefinisikan hal-hal yang membuat mereka berbeda. Hal itu menciptakan efek menyeragamkan, mengurangi perbedaan, dan pada akhirnya menghasilkan rasa kesamaan atau kesetaraan. Menerjemahkan gagasan di antara banyaknya paradigma berpikir, seolah-olah kita bisa melihat dari satu sisi kesenjangan. Melalui itu, kita bisa melihat dari sisi lain dengan pandangan yang jelas dan tidak terbatas untuk menghasilkan kesetaraan. Hal ini menciptakan ilusi bahwa kita berbagi masalah yang sama, dan maka dari itu, kita dapat menganjurkan solusi yang serupa pula. Namun perbedaan antara masyarakat, manusia, dan cara hidup tidak mudah dilalui. Seperti yang telah ditunjukkan oleh teori penerjemahan, tugas penerjemahan tidak harus menghasilkan kesamaan, melainkan perbedaan. Tidak peduli seberapa baik kita mengenal orang lain, pandangan kita kepada pihak lain tidak mempunyai beban dan kita tidak akan menyatakan keterus-terangan kita kepada pihak lain, betapapun baiknya maksud kita. Sebaliknya, jika bukan demi kejujuran pada perbedaan, maka hanya demi rasa malu dalam pertemuan kita dengan perbedaan, kita harus selalu berhati-hati untuk mengakui bahwa transparansi bisa jadi hanya ilusi. Visi orang lain yang kita tangkap dalam mata pikiran kita selalu dimediasi oleh ruang antara diri kita dan orang lain. Dengan memperhatikan ruang ini, kita tetap memperhatikan perbedaan. Feminisme Islami yang dibangun sebagai hasil penting dari aspirasi feminis perempuan Muslim merupakan hal yang utama. Klaim untuk membuat perjuangan gender dalam Islam setara dengan perjuangan gender yang diwakili oleh feminisme historis. Kedua, itu adalah klaim untuk mengetahui Islam dan pertemuan perempuan Muslim dengan cukup baik, untuk mengadvokasi solusi terhadap masalah mereka, seperti solusi yang diusulkan feminisme terhadap masalah yang dialami perempuan Eropa. Perlawanan Barlas adalah sebuah tantangan terhadap kesetaraan yang menurut Badran antara feminisme dan pembacaan Barlas tentang kesetaraan jenis kelamin dalam Islam. Lebih jauh lagi, hal itu merupakan tantangan untuk klaim feminisme membuatnya mengetahui tentang hal itu. Feminisme mengklaimnya dan menamainya karena ia mengakui kesetaraan dengan perjuangannya, dan karena ia tahu apa yang memotivasi dirinya. Namun Barlas yakin bahwa perjuangan itu tidak setara. Perlawanannya terhadap ketidaksetaraan tidak berasal dari feminisme, melainkan dari keyakinannya. Iman bukan feminisme membentuk perlawanan Barlas terhadap patriarki. Melampaui feminisme Islami. Narasi yang luas tentang feminisme Islami adalah dari perempuan Muslim yang baru berpendidikan yang menawarkan tantangan inovatif bagi Islam. Ini hanyalah sedikit penyimpangan dari narasi sejarah Barat yang secara eksplisit mengaitkan Islam dengan penindasan perempuan. Mohjakaf melacak narasi ini untuk drama historis yang berlangsung di Barat sebagai tanggapan terhadap Islam lainnya. Drama ini berlanjut hingga sekarang dalam narasi Islam yang ketat dan mengendalikan perempuan.
dan konstruksi dan penamaan tentang sesuatu yang disebut feminisme Islami dengan mudah jatuh ke dalam drama yang sedang berlangsung ini. Dalam kedok milenialnya yang baru, perempuan Muslim itu pernah menjadi korban terlantar, ungu yang menyusut, perawan, dan berjilbab. Terbangun dari tidurnya untuk menjadi pendukung feminisme Islami yang baru tercerahkan dan terdidik. Dia mengakui sifat penindasan dari keyakinannya dan merumuskan perlawanannya terhadap patriarki Muslim melalui sesuatu yang disebut feminisme Islami. Dalam kedua narasi tersebut, perempuan Muslim adalah korban dari patriarki dalam khayalan sejarah yang dihuni oleh laki-laki Muslim yang kejam, yang mengidealkan perempuan Muslim yang patuh. Pada refleksi berikutnya, mungkin Badran benar untuk mengatakan bahwa perempuan Muslim menghadapi teka-teki yang mungkin diselesaikan oleh feminisme Islami. Istilah ini mungkin memiliki kegunaan, dan feminisme tidak menawarkan kosakata untuk mengekspresikan keprihatinan akan kesetaraan seks dalam Islam. Tapi mungkin teka-teki yang dilihat Badran bukanlah hasil dari ketidakmampuan perempuan Muslim untuk mengartikulasikan posisi mereka. Juga bukan pertanyaan semantik tentang apa yang disebut kesetaraan perempuan Muslim. Sebaliknya, ini adalah tentang bagaimana memosisikan upaya kesetaraan ini. Mengingat kerangka diskursif yang sudah ada, beranggapan bahwa semua perjuangan tentang kesetaraan jenis kelamin adalah dalam kerangka feminisme. Badran menyarankan untuk mengklaim dan berulang kali menjelaskan istilah feminisme Islami. Sebaliknya, saya menyarankan untuk menjaga jarak kritis antara dua paradigma intelektual karena tantangannya bukan tentang kosakata, melainkan tentang menegosiasikan tempat untuk perjuangan kesetaraan perempuan Muslim dalam lanskap wacana perempuan dan Islam yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa ahli mungkin bersikeras bahwa Islam dan feminisme harus tetap terpisah, dengan cara kausar membuat keduanya berada di ujung yang berlawanan. Cara Mogisi menolak konvergensi keduanya, atau dengan cara yang disukai feminisme liberal, memilih solusi sekuler daripada solusi keagamaan. Yang lain mungkin bersikeras bahwa Islam dan feminisme harus bersatu. Dengan cara yang Badran tegaskan, mereka harus atau dengan cara bahwa feminisme gelombang ketiga membebaskan feminisme dari masa lalu kebesarannya dan menyatakan feminisme sebagai proyek pembebasan yang inklusif. Dengan perempuan Muslim di antara perubahan berharga yang ingin mencakup dan membebaskan. Beberapa fitur teka-teki yang kurang jelas dalam tulisan Badran telah menjadi jelas bagi saya melalui perdebatannya dengan Barlas. Penekanan Badran pada feminisme Islam mendorong perlawanan dan kritikan Barlas. Pada gilirannya, telah memberikan kelegaan pada saya sendiri yang cemas tentang hegemoni feminisme yang bahkan terus mendorong saya ke arah feminisme kritis. Memperhatikan kritik antikolonial terhadap feminisme Islam berarti menggantikan transparansi antara paradigma intelektual Barat dan non-Barat dengan transparansi berjarak yang menegaskan keterikatan dan koneksi historis antara Islam dan feminisme. Jika konvergensi Islam dan feminisme ingin menjadi tembus pandang seperti itu, maka kita harus sadar akan berbagai bentuk konvergensi ini dan terbuka untuk melakukan berbagai cara perjuangan kesetaraan yang diinginkan. Untuk mengklaim konvergensi tunggal yang penting menghalangi konvergensi lain dan cara-cara lain untuk menjadi Muslim dan feminis. Sementara feminisme Islami harus secara tidak terelakkan menempatkan feminisme Islam dalam paradigma intelektual Barat. Feminisme Islam yang diterima begitu saja memungkinkan feminisme ditempatkan dalam sejarah dialektik alternatif. Feminisme ini mungkin memperdebatkan tentang kesetaraan gender Muslim historis atau masa lalu Muslim androsentris. Melawan silaunya masa pencerahan dan hubungan feminisme dengan sejarah pemikiran Barat, kemungkinan-kemungkinan yang terakhir jauh lebih sulit untuk dilihat. Akan tetapi,
Melihat potensi mereka dan memperhatikan kehadiran mereka meski kabur adalah awal dari keterbukaan. Saya berharap dapat menggambarkan bahwa feminisme Islam adalah salah satu produk negosiasi antara feminisme dan Islam sebagai dua tradisi intelektual. Saya berharap untuk lebih lanjut menunjukkan bahwa pemikiran lain dari konvergensi ini yang tidak berusaha mengikis perbedaan tetapi mempertahankan jarak kedua tradisi itu mungkin dapat lebih produktif. Sama berharganya dengan kosakata feminisme untuk memfasilitasi diskusi tentang kesetaraan jenis kelamin. Feminisme dapat saja tidak memadai untuk menjelaskan pemikiran ini. Ada cara lain untuk mengimajinasikan terbentuknya konvergensi yang mengenali keunikan tantangan pemahaman feminis tentang Islam dan memperluas kemungkinannya. Feminisme dan konvergensi Islam dengan feminisme memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekedar variasi satu dengan yang lain. Ada kemungkinan mengenali cara, aplikasi metode feminis yang berbeda, dan kemungkinan mempertahankan perbedaan-perbedaan ini. Alternatif ini dapat membuktikan adanya nilai perbedaan dan membiarkannya tetap berlangsung. Akhirnya kita mungkin dibimbing oleh kebijaksanaan orang-orang yang mengakui nilai perbedaan jauh sebelum kita tahu caranya. Audre Lorde menjelaskan bahwa bukan perbedaan-perbedaan kita yang memecah belah kita, melainkan ketidakmampuan kita untuk mengenali, menerima, dan merayakan perbedaan-perbedaan itu. Menganjurkan toleransi semata bagi perbedaan antara perempuan adalah bentuk reformisme terburuk. Ini adalah penolakan total dari fungsi kreatif perbedaan dalam hidup kita. Perbedaan tidak hanya ditoleransi, tetapi dipandang sebagai polaritas yang diperlukan ketika kreativitas kita dapat berkilau seperti dialektika. Hanya kemudian kebutuhan saling ketergantungan menjadi tidak mengancam. Hanya dalam interdependensi kekuatan yang berbeda, diakui dan setara, kekuatan dapat untuk mencari cara baru. Kegagalan kaum feminis akademis untuk mengenali perbedaan sebagai kekuatan penting adalah kegagalan untuk menjangkau melampaui pelajaran patriarkal pertama. Di dunia kita, memecah belah dan menaklukkan harus menjadi jelas dan berdaya.